beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel, yaitu pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur ini juga berisi tentang pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan juga hikmah. Kitab ini melengkapi kitab Taurat, yaitu kitab sebelumnya ya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Yunani. Nah, kitab Injil ini di dalam bahasa Yunani berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, ataupun bisa dikatakan dengan kabar gembira. Kitab ini berisi tentang perintah agar kembali kepada tauhid, ataupun bisa dibilang juga ajaran yang menyempurnakan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran disebut dengan malam nuzul Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhulwat. Berkhulwat ini di sini adalah menyendiri di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran menandai bahwa awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, yaitu utusan Allah, ketika usianya beliau itu segenap 40 tahun. Al-Quran ini terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan juga 22 hari. Nah, wahyu atau pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, isi pokok kandungan Al-Quran adalah yang pertama itu adalah akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah dan akhlak. Yang ketiga, muamalah dan syariah. Yang keempat, janji dan ancaman. Yang kelima, kisah-kisah. Dan yang terakhir adalah peristiwa yang akan datang. Itu adalah isi pokok kandungan dari Al-Quran. Nah, tugas kalian yang terakhir adalah tugas menyalin PAI. Nah, dari Bapak cukup sekian. Hanya ini yang Bapak ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.